Sekarang ini mungkin kita gedek banget rasanya kalau dengar nama AFC. Apalagi pas kita melihat struktur kepemimpinan mereka. Ketuanya dari Bahrain, sekjennya dari Malaysia. Walah, ya udah lengkap. Yap, memang secara hakikat AFC ini harusnya mengayomi semua anggotanya. Namun sebagaimana sifat dasar manusia, pasti nggak ketong dikit memiliki rasa kecenderungan. Dimana itu bisa muncul dari rasa bangga atau ya emang ada kepentingan lain. Nah, baru-baru ini kita tentu tahu kalau Bahrain jadi satu negara yang sedang disorot lantaran dianggap sebagai anak papa. Namun sejatinya selain Bahrain, AFC ini diduga punya anak emas lainnya, yang bahkan pernah dibantu sampai juara. Udah mulai paham kan arahnya kemana? Ya udah, yuk kita bahas. AFC menjadi satu organisasi yang namanya mendadak jadi sorotan di mana-mana. Ya, belakangan ini, AFC benar-benar banyak menerima serangan kanan-kiri. Hal itu tidak terlepas dari sikap mereka yang dianggap terlalu timteng-sentris. Dan hal itu semakin dikuatkan dengan sikap mereka yang menanggapi permintaan Bahrain dengan cepat. Sedangkan ketika Indonesia mengajukan protes, apapun selalu ditolak. Yap, kecenderungan AFC atas segala hal yang terjadi tentu disebabkan banyak hal. Sebagai sebuah organisasi, pasti nggak mungkin enggak mereka punya kepentingan. Kemudian tiap anggota pastinya juga punya sisi kepentingan masing-masing. Nah, dalam hal ini, dikutip dari MNC Newsroom, AFC sendiri dianggap punya anak emas di kawasan Asia, yang mana setidaknya terdapat 5 negara yang sering mendapatkan perlakuan istimewa dari AFC. Dan dari 5 itu, ada yang murni dibanggakan karena prestasi, namun juga karena hal lain. Yang pertama, kita mulai dari Jepang dulu. Tentu semua juga tahu kalau hal yang wajar jika AFC sangat membanggakan Jepang dan sering memberikan mereka perlakuan istimewa. Yap, Jepang dianggap sebagai ujung tombak untuk menaikkan pamor sepak bola Asia di level dunia. Dengan perkembangan sepak bola yang maju, Jepang dinilai sebagai tim terkuat Asia saat ini. Meskipun begitu di level Piala Dunia, sejatinya Jepang belum bisa dikatakan berhasil amat. Sebab sejauh ini prestasi terbaik mereka hanya sampai 16 besar saja. Namun di Piala Asia 2022 kemarin, kendati gagal lolos ke 8 besar, gara-gara kalah adu penalti sama Kroasia, Jepang tetap dianggap sensasional karena berhasil mengalahkan tim-tim seperti Jerman serta Spanyol di fase grup. Hebatnya lagi, tim Samurai Biru mampu lolos sebagai juara grup. Itulah kenapa di Piala Dunia 2026 nanti, Jepang dengan mantap sangat berambisi untuk seenggaknya lolos sampai 8 besar. Berikutnya ada Australia. Sejak gabung ke AFC pada tahun 2005, Australia mampu tumbuh jadi tim yang sangat disegani di kawasan Asia. Dan bahkan sejak Piala Dunia 2006, mereka ibarat udah jadi langganan tetap wakil Asia di Piala Dunia. Nah, di Piala Dunia pun, prestasi terbaik tim Kangguru sama kayak Jepang, yaitu mentok di 16 besar. Tapi yang bikin catatan ini agak berkesan, tim yang mengalahkan mereka di 16 besar pada akhirnya selalu bisa jadi juara. Di 2006, mereka kalah 1-0 dari Italia lewat gol penalti Francesco Totti. Lalu di 2022 kemarin, mereka kalah 2-1 dari Argentina. Nah, di kualifikasi Piala Dunia kali ini, mungkin perjalanan Australia nggak begitu mulus seperti biasanya. 1 kali menang, 1 kali kalah, dan 2 kali imbang. Membuat sisa 6 pertandingan yang ada harus bisa mereka maksimalkan. Nah, yang ketiga ada Korea Selatan. Tim Gingseng menjadi salah satu kesayangan AFC, ya karena mereka juga sering mengharumkan nama Asia di kancah dunia. Bahkan mereka adalah satu-satunya wakil Asia yang pernah menembus babak semifinal Piala Dunia ketika jadi tuan rumah di tahun 2002. Walaupun ketika itu banyak sekali cerita skandal yang mengiringi. Namun sejarah tetaplah sejarah. Yap, di kualifikasi Piala Dunia kali ini, entah gimana ceritanya, mereka harus segrup sama tim-tim dari Timteng. Tapi berhubung AFC sendiri kayaknya sungkan kalau mau ngerjain mereka, dan Korea pun juga pasti nggak semudah itu dikerjain. Alhasil ya, Son Heung-min dan kawan-kawan
tetap mampu memimpin klasemen sementara di grup kajian dakwah AFC. Nah, kalau itu tadi 3 negara yang diistimewakan AFC lantaran prestasi. Ada nih 2 negara yang diistimewakan AFC karena hal lain. Yap, mereka adalah Bahrain dan juga Qatar. Semua tahu gimana Qatar ini pas di Piala Asia. Beneran disetting buat jadi juara. Bisa dibilang Qatar ini adalah tim yang paling sering diuntungkan wasit di Asia. Dan jelas itu juga bukan sebuah rahasia lagi, karena ya emang senyata itu. Bahkan ketika ada tim yang meminta pengajuan protes buat menghukum Qatar, AFC kayaknya mendadak buta dan tuli. Dan kejadian paling kocak, jelas saat final Piala Asia ketika Qatar menang 3-1 atas Jordania. Bisa-bisanya loh, 3 gol yang terjadi semuanya lewat gosok voucher. Lalu sebelum ini, ketika melawan India di round 2, bisa-bisanya bola yang udah ngelewatin garis out dibiarin wasit, sampai akhirnya terjadi gol yang bikin India gagal lolos ke round 3. Yap, yang terakhir jelas Bahrain. Keberadaan Salman bin Ibrahim Al Khalifa sebagai presiden AFC dinilai sebagai keuntungan tersendiri bagi Bahrain. Dan emang sih, Bahrain ini terkesan banget ingin memanfaatkan itu semua untuk kepentingan mereka sendiri. Termaksud ya soal permohonan pindah venue dari Indonesia. Meskipun begitu, sorry ye, gini-gini kita masih punya FIFA yang untungnya masih mau diajak lobby-lobby. Dan menurut Menpora, FIFA udah memastikan laga tetap berada di Indonesia. Jika Bahrain kekeh nggak mau datang ya WO. Toh mereka juga berujar sangat rela dicoret dari kualifikasi demi keselamatan pemain. Halah, alasan aja itu. Karena sekarang kecurangan mereka udah ketahuan banyak pihak, makanya so paling merasa tersakiti buat cari simpati. Nyatanya tetap aja banyak yang nyumpahin. Tapi pada intinya, Bahrain ini memang sekarang jadi negara yang paling disayang sama AFC. Tapi bukan berarti negara lain nggak bisa berbuat apa-apa. Bahkan Indonesia yang struktur AFC nggak punya wakil, nyatanya tetap bisa kan bikin mereka pusing sendiri? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.